yang terhormat seluruh jamaah subuh Masjid Al-Fatah yang saya hormati, terutama Bapak Imam dan Bapak para pengurus DKM dan jajarannya yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dengan harapan sholat subuh kita ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan kita sering membaca sholawat, dengan sering membaca sholawat, insya Allah Allah pun akan memberikan rahmat pada kita sekalian. Sehingga dengan banyaknya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita, sehingga kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul dan kewajiban-kewajiban apa yang ada di dalam Al-Quran yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, jamaah subuh yang saya hormati, kita bersyukur bisa melaksanakan sholat subuh. Tidak semua orang yang beriman, tidak semua orang yang muslim bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini adalah fadilah, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sholat subuh berjamaah, apalagi sebelum melaksanakan sholat subuh berjamaah kita bisa melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah 2 rakaat yaitu sholat fajar, yang mana pahalanya sudah disebutkan oleh para kultum-kultum yang lalu. Sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat subuh, sholat sunat fajar atau sholat sunat sebelum subuh, pahalanya itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ini keistimewaan sekali dalam melaksanakan sholat subuh dan sholat sebelum subuh, yaitu sholat fajar. Sekaligus bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sholat subuh berjamaah di masjid pahalanya adalah sebagaimana kita ketahui adalah sebagaimana sholat malam seluruhnya. Ini pahala dari sholat subuh. Oleh karena itu, dalam melaksanakan sholat subuh kita usahakan, terutama di awal sop yang pertama. Sop yang pertama ini adalah sopnya para malaikat. Maka jangan sampai ada kesempatan untuk masuk ke sop saling dorong-mendorong, saling menyuruh orang lain. Dalam satu kaidah, al-itharu bil khurab makruh, mendorong orang lain untuk masuk ke dalam saf pertama itu adalah hukumnya makruh. Dalam satu kaidah fikih, al-itharu bil khurab makruh, maka kesempatan sekali untuk bisa memperoleh saf yang pertama, safnya para malaikat, kesempatan sekali. Jangan sampai kita memberi kesempatan pada orang lain. Oleh karena bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jangan disia-siakan. Sebagaimana dalam satu peristiwa, gurunya Imam Malik namanya Sufyan Ats-Tsauri sampai nangis beberapa hari. Nangis beberapa hari karena tidak bisa mengikuti sholat jamaah untuk shaf yang pertama. Tidak bisa mengikuti, tidak bisa masuki shaf yang pertama dalam sholat. Sampai nangis beberapa hari. Ini ada guru Imam Malik
Oleh karena itu, bapak-bapak dan sekalian, ada kesempatan pada sop-sop yang pertama, jangan sampai kita lengahkan. Kalau bisa, kalau sangat terbuka, perlu diantri siapa yang sop pertama. Kalau perlu hati nggak? Kalau sampai rebutan, saya pengen masuk sop pertama supaya bisa sopnya para malaikat. Kalau sampai bukan, nanti Pak Haji ini juga bisa ngantri Sanudi. Siapa yang sop pertama, siapa yang sop pertama, nanti bisa rebutan. Kalau nggak tahu bahwa sop yang pertama ini adalah sopnya para malaikat, sehingga sop yang asal nangis tidak bisa masuk sop yang pertama. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini kesempatan sekali, apalagi dalam bulan Ramadan. Sudah saya sebutkan tadi, al-itaru bil qurab makruhun, hukumnya adalah makruh. Ada sebagian pendapat yang lain adalah khilaful aula, artinya kurang utama memberikan kesempatan pada orang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan puasa ini, dalam puasa Ramadan ini, kita kesempatan memperbanyak mencari fadilah-fadilah, mencari pahala-pahala yang sebanyak-banyaknya mumpung bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan kita teruskan ibadah-ibadah seperti ini, jangan sampai nanti setelah Ramadan berkurang lagi. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan, terutama yaitu selain sholat berjamaah juga kita memperbanyak membaca Al-Quran. Di mana Al-Quran sudah kalamullah, kita bisa bicara dengan Allah, yaitu dengan membaca Al-Quran. Al-Quran itu adalah omongannya Gusti Allah, bicaranya Allah, kita baca. Dan insya Allah baca Al-Quran, khairun nas man ta'allama Al-Quran, khairun nas man qara'a Al-Quran. Sebaik-baiknya orang adalah yang mengajar Al-Quran dan mempelajarinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, selain yang saya sampaikan tadi masalah ibadah puasa, selain ibadah untuk sholat jamaah dan sholat dan berpuasa, perlu Bapak ketahui, puasa Ramadan sudah kita laksanakan kurang lebih hampir 16 hari, kurang lebih, kalau ada yang hitung 15 atau 17, pokoknya kurang lebih saya hitung 16 hari. Selama bulan Ramadan ini kita berpuasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 16, waktunya yaitu mulai fajar sampai maghrib. Ini adalah perjuangan daripada sahabat Umar bin Khattab. Kita bisa melaksanakan berpuasa mulai subuh sampai maghrib. Padahal sebelum adanya kewajiban ini, sebelum dilaksanakan berpuasa, Rasulullah SAW mendapatkan laporan dari Umar bin Khattab, karena pada waktu itu berpuasa hanya maghrib untuk makan dan minum, maghrib sampai isya. Setelah itu mulai berpuasa. Setelah isya, setelah sholat isya harus berpuasa, menjaga, menahan diri lagi. Hanya maghrib sampai isya. Kemudian sahabat Umar bin Khattab lapor kepada Nabi, Rasul, saya tadi malam habis berbuka puasa, istilahnya sempat kumpul dengan istri saya, Rasul, sempat kumpul dengan yang lain, sempat kumpul dengan istri saya, Rasul diwakili, dilaporkan oleh sahabat Umar, maka turunlah ayat yang namanya uhillah unal kuset arafas itu.
Pada malam itulah turun Al-Quran ayat uhilla lakum lailatal syam rafasullah isaikum. Pada malam hari inilah kamu dihalalkan untuk bisa berkumpul dengan istri-istrimu. Karena Allah alim Allah anakum tahtan anfusakum. Allah tahu bahwa manusia itu mempunyai apa kehendak dengan yang lain. Alim Allah anakum tahtan anfusakum. Setelah Umar bin Khattab lapor kepada Nabi, turun ayat itu, maka kewajiban berpuasa mulai dari subuh sampai ke maghrib. Kalau kira-kira sekarang kok belum ada perjuangan Umar bin Khattab lapor kepada Nabi, malam-malam kan mungkin bisa kumpul dengan istri, tidak ya? Nggak bisa kumpul dengan istri, jaga terus. Oh, free. Apa reklaman? Kumpul dengan istri hanya sama maghrib sama isya, kayak apa? Bayangkan seperti itu. Perkesahaya lah. Nah ini, oleh karena itulah Islam berpuasa yang diperjuangkan bukan diperjuangkan atas laporan Umar bin Khattab melaporkan nggak tahan Rasul kalau puasa hanya sampai isya. Setelah isya nggak boleh kumpul dengan istrinya. Kalau masing-masing udah mungkin begitu juga. Hampir sholat habis subuh sampai maghrib pun juga tidak boleh kumpul dengan istrinya. Kalau kumpul kita kena kafar. Ini hukumnya. Oleh karena kita berterima kasih, bersyukur pada Allah SWT, bersyukur pada pertama Allah Subhanahu Wa Taala melalui Umar bin Khattab, karena puasa itu dilaksanakan pada hijrah masa 2 tahun Hijriah. Sebelumnya banyak puasa. Sebelumnya para umat sebelumnya adalah berpuasa. Sebagaimana dalam ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba, sebagaimana disabitkan kutiba alaikum ya jalan amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum, seperti orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu seperti Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi yang lain-lain. Sampai sekarang pun juga masih ada kelompok-kelompok yang katakanlah orang Yahudi Nasrani berpuasa, puasanya juga seperti kita. Mereka juga melaksanakan berpuasa. Puasa bukan hanya kita saja, bukan orang Muslim, al-Mu'min aja, tapi menurut keyakinan masing-masing agama mereka melaksanakan juga berpuasa. Kalau Nabi Daud puasanya sehari puasa, sehari tidak. Puasanya Nabi Nuh ada juga disebut, ada yang mengatakan puasa Asyura, bulan Asyura. Kemudian ada juga persoalan puasanya Nabi Isa, hanya dilaksanakan pada hari Sabtu, yaitu Yahudi. Oleh karena itulah puasa yang dikatakan Nabi Nuh, yaitu Asyura, bulan 10 Syawal, sampai sekarang disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa Asyura hanya tanggal 10 Syawal, untuk katanya untuk memperingati kemenangan Nabi Nuh. Ada yang mengatakan kemenangan Nabi Musa, katanya itu. Yang jelas bahwa Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada 10 Muharram. Makanya kalau di Jawa kadang-kadang kalau 10 Muharram itu selamatan bahwa bubur abang katanya, bubur sumsum, di atasnya kasih gula. Sama sih juga. Ya itu ada kalau di Jawa, kalau bulan Muharram tanggal 10 Muharram ke masjid bawa satu piring isinya bubur, atasnya ada gula yang merah-merah. Itu ya, itu bulan Muharram, 10 Muharram untuk memperingati kemenangan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mungkin disinilah yang dapat saya sampaikan. Pertama, dengan kesimpulan pertama, kita sholat berjamaah dengan insya Allah pahalanya 27 rakaat, 27 derajat. Sekalipun agak susah, merasa berat dalam melaksanakan sholat subuh, maka dalam kitab Tafsir An-Nawawi Al-Baghdadi dalam
ayatnya dalam tafsir Munir kalau nggak salah, innal ibadah kanat asqa wa kanat aktsara taubat. Di mana setiap ibadah yang merasa berat, di mana ibadah yang merasa berat aktsara taubat, maka banyak pahalanya. Kayak Pak Misbah datang dari sini jauh, barat juga banyak pahalanya. Berbeda dengan Bang Rusdi, hanya langkah berapa langkah, 10 langkah juga muter. Nah, itu jauh dengan pahala perjalanan Pak Misbah dengan Pak Rusdi, Pak Rusdi ke Pak Misbah jauh. Makanya dalam kaidah tadi saya sampaikan, innal ibadah kanat asyaqqa. Ibadah, setiap ibadah yang berat, masyaqqahnya berat, abot, kanat lahu antara sawaban, maka banyaklah pahala-pahalanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa puasa diwajibkan pada bulan 2 tahun 2 Hijriah. Kemudian kewajiban-kewajiban tidak seperti kewajiban yang dilaksanakan pada umat-umat sebelumnya, berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW. Demikian kultum, lebih daripada 7 menit. Demikian kultum yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa memberikan berkah kepada kita sekalian dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu